Memang kalau kita lihat kondisi saat ini ya Bang Todung, pariwisata di Indonesia juga sedikit terhambat gitu karena adanya pandemi ini. Tapi kan sekarang Ya, sudah mulai berangsur-angsur baik. Sudah adakah jurus yang sudah dipersiapkan untuk menjual pariwisata Indonesia di sana Bang Todung? kita sudah beberapa kali ikut pameran ya, Mhm. yang diadakan oleh apa namanya travel agent di Oke. Norwegia. Ya, nah jadi ya pameran ini mencoba mengundang minat orang Norwegia untuk terbang kembali ke tujuan-tujuan wisata bukan hanya Indonesia, tapi di tempat-tempat lain. Nah biasanya kita buka stand di sana, buka booth, Oke. ya. Jadi di situ kita akan ada pameran mengenai Indonesia. Jadi misalnya ada apa flyer, ada iklan, ada foto ya, ada apa pertunjukan tari ya, mengenai Indonesia. Nah itu kita adakan di sana. Nah, cuman kan Indonesia juga masih belum membuka pintu Hmm. bagi turisme mancanegara. Jadi ya belum ada yang bisa datang juga ke Indonesia. Hmm, 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 Nah, hmm. kedutaan juga belum bisa mengeluarkan visa untuk orang-orang Norwegia yang ingin berkunjung ke Indonesia. Ya, Hmm. sudah banyak yang datang ke sini minta visa kunjungan ke Indonesia, tapi kita nggak bisa keluarkan visa sekarang ini. Baik. Pemerintah masih belum mengizinkan kita ya, memberikan visa karena Indonesia masih tertutup bagi pengunjung-pengunjung asing. Baik, berarti harapannya sekarang memang kita berharap semoga semuanya kembali normal, Indonesia juga bisa kembali lebih baik lagi ya Bang Todung sehingga bisa Amin. mendatangkan para turis-turis untuk mengunjungi wisata-wisata di Indonesia. Bang Todung ini Bang Todung kan 30 tahun berkecimpung di dunia hukum ya, menjadi pengacara lalu akhirnya ditunjuk menjadi duta besar. Kira-kira ada kerinduan nggak Bang Todung untuk kembali ke profesi tersebut? Ya pasti nanti kalau saya sudah selesai menjalankan tugas di sini pasti kembali ke law firm saya ya, ke kantor saya. Mhm. Karena ya memang ya hidup saya di sana selama ini ya. Saya Mhm. bekerja sebagai konsultan hukum, saya advokat ya, dan ya sudah kangen untuk kembali ke Indonesia, untuk kembali ke kantor ya. Jadi atau kembali juga mengajar di fakultas. Hmm. Karena kan saya sejak dulu juga ya hobinya mengajar di fakultas. Oke. Sekarang juga saya masih ngajar online sebetulnya ya. Hmm. Setiap semester saya masih ngajar di UGM misalnya ya, secara online. Pada saat menjadi profesi sebagai di dunia hukum, apa sih momen yang paling berharga mungkin yang paling dirindukan pada saat menjabat sebagai profesi Nah, tersebut, Bang Todung? ya sebetulnya kalau saya di Indonesia kan, ya saya kan menangani beberapa kasus yang besar, ya. Hmm. Dulu saya pernah menangani kasus Time versus Soeharto. Nah itu ya momen-momen di mana saya betul-betul merasa sangat apa uh, engage, ya, sangat terlibat, ya. Nah saya pernah menangani kasus dua terpidana mati, ya, di Bali, Hmm. kasus apa namanya Bali Nine, ya. Mhm. Nah itu juga saya sangat engage karena saya selalu pulang balik ke Bali, Jakarta, dan juga termasuk ke Australia. Nah banyak kasus-kasus yang saya terlibat yang ya sebetulnya sih sangat apa ya menantang ya, Hmm. dan menyenangkan. Tapi kan peluang untuk itu kan tidak ada lagi sekarang. Ya. Mhm. Di Indonesia sendiri sidangnya kan juga banyak yang dilakukan secara virtual, tidak lagi hadir dalam sidang di ruang pengadilan. Ya, ya yang saya miss sebetulnya itu. Mhm. Tapi saat ini sebagai dubes, apakah masih mengikuti mungkin sejumlah Ya tentu permasalahan-permasalahan mengikuti, hukum? Apa saja mungkin yang paling ya diikuti saat mengikuti ini secara kasusnya? online tentu, ya karena kita kan tetap baca berita dari Indonesia. Ya semua kita sih akan tetap ikuti. Ya, ya jadi ya pengetahuan kita ya sebatas apa yang ditulis di media. Mhm. Kalau Bang Todung sendiri melihat bagaimana kondisi hukum di tanah air saat ini? Apakah sudah ada kemajuan atau ada perubahan atau justru sebaliknya? Tentu ada kemajuan ya. Eh, Persoalannya adalah kita ini dihadapkan pada persoalan pandemik yang begitu berat ya. Sehingga fokus kita semua itu ada pada penanganan pandemik COVID-19.
Hmm. Jadi untuk apa namanya bidang hukum misalnya itu sangat apa ya sangat sulit untuk bisa optimal ya Hmm. karena semua sumber daya manusia kita itu diarahkan untuk penanganan COVID-19. Ya menurut saya wajar saja, memang mesti begitu. Hmm. Nanti setelah keadaan kembali normal, mungkin pembangunan hukum, pembangunan budaya bisa digalakkan kembali. Bang Todung, ini ada kasus yang cukup menarik dan banyak diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia juga, yaitu soal pemberhentian 56 pegawai KPK. Mungkin Bang Todung ada komentar tentang kasus ini. Ya, saya sih tentu menyayangkan ya. Kenapa ada pemberhentian terhadap 56 karyawan KPK ya, yang sudah mengabdi cukup lama di KPK. Ya. Nah, saya tentu tidak tahu ya menetes wawasan kebangsaan yang dijalankan ya, oleh mereka. Tapi terlepas dari itu, saya mengapresiasi dan menghargai kerja keras mereka, jasa mereka ya, terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini. Ya. Nah, seharusnya mereka diberikan tempat untuk bisa terus berkiprah dalam pemberantasan korupsi. Baik. Ya, Bang Todung selain menjadi duta besar, ternyata Bang Todung ini juga menuliskan novel dengan judul Menunda Kekalahan yang terbit 11 Agustus 2021 kemarin ya Bang Todung ya. Iya. Ini bisa diceritakan terinspirasi dari apa sih Bang Todung menuliskan novel ini dan bagaimana mengatur waktunya? Ini kerja sebagai duta besar juga pasti sibuk, sedangkan harus menulis novel juga. Ya sebetulnya ini inspirasinya adalah kisah nyata ketika saya menangani kasus Bali 9. 2 pidana mati di Bali. Ya. Nah, ini yang menjadi inspirasi buat saya menulis novel ini. Ya. Nah, judulnya itu kan menunda kekalahan. Ya. Kenapa menunda kekalahan? Karena pada akhirnya mereka kalah. Mereka akhirnya dieksekusi di Nusa Kambangan. Nah, kematian itulah yang saya sebut sebagai kekalahan dari 2 anak muda, ya, penyelundup narkotika itu. Ya. Nah, tentu tidak semua ya apa yang terjadi di lapangan saya tuliskan. Karena novel adalah novel. Ini bukan apa namanya peristiwa yang nyata ya yang saya tuliskan. Cuman ilhamnya, inspirasinya dapat dari kasus itu. Ya, saya peroleh dari kasus itu. Nah ini yang saya tulis dalam novel ini dan ya saya sendiri belum lihat novelnya ya karena belum sampai ke sini. Saya masih menunggu ada yang datang ke Oslo ya yang bisa membawa novelnya. Jadi saya sendiri belum baca belum ya. Jadi butuh berapa lama sih Bang Todung menuliskan novel ini? Ini kan berkahnya pandemik nih. Jadi kita banyak work from home waktu itu. Ya, jadi akhirnya ya ada waktu untuk menulis novel. Saya menulis 6 bulan. 6 bulan. Tapi ini memang pertama kali menulis novel atau sebelum-sebelumnya memang sudah pernah mencoba tapi tidak dilanjutkan? Ini pertama kali saya nulis novel. Ini untuk pertama kali dan sudah langsung rilis. Ini perdana gitu. Ini. Perdana. Oke, ya. Dan Bang Todung sudah dirilis berapa banyak sih ini novelnya? Dan dalam bahasa ada berapa bahasa mungkin? Oh, ini kan novel pertama masih dalam bahasa Indonesia. Masih dalam bahasa Indonesia. Saya nggak tahu apakah cukup laku atau tidak. Ya. Nah kalau laku kan tentu nanti ada cetakan kedua, cetakan ketiga ya. Nah mungkin baru akan ada yang menerjemahkan setelah itu. Tapi ya saya nggak tahu. Ya saya niat saya cuma menulis novel dalam bahasa Indonesia. Tapi awalnya menulis novel ini terinspirasi dari seorang penulis lain kah atau memang ya pure karena mengisi kekosongan atau seperti apa nih Bang Todung? Saya sih senang baca novelnya John Grisham ya. Jadi karena itu ya John Grisham ini ya juga memotivasi saya untuk menulis novel mengenai hukum di Indonesia. Oke, John Grisham. Ya ini Bang Todung kan sudah menjadi profesi, udah terjun di dunia hukum, sekarang duta besar, dan juga sekarang baru meluncurkan novel. Kira-kira apa? Ada keinginan yang masih belum tercapai atau yang ingin masih dilakukan lagi Bang Todung sejauh ini? Kalau saya sudah
apa ya, kalau novel saya ini cukup laku, cukup laris ya, dan saya yakin ya saya bisa apa ya menjual novel saya dengan bagus Ya. ya. Ya saya akan menulis novel yang lain Oke. ya. Saya sudah dihubungi oleh salah satu sutradara film Indonesia yang ingin mengangkat novel saya itu untuk difilmkan. Ya. Nah saya sih senang ya dan tentu bersyukur ya ada seorang sutradara film yang ingin membuat film atas dasar novel yang saya buat ini. Jadi saya masih menunggu proses itu. Nah ini membuat apa ya saya termotivasi untuk ya menulis novel yang lain. Ya tapi kapan saya bisa akan menulis lagi ya saya belum tahu. Ya. Tapi nanti kemungkinan selanjutnya masih bernuansa hukum, Bang Todung, atau seperti apa? Ya sementara ini ya yang saya paling tahu ya adalah dunia hukum. Jadi ya novel saya pasti akan ada kaitannya dengan ya kehidupan hukum di Indonesia. Oke. Ya Bang Todung, untuk menutup akhir episode perbincangan kita yang sangat menarik ini, mungkin ada yang disampaikan atau harapan untuk Indonesia saat ini. Silakan Bang Todung. Ya Indonesia kan selalu apa ya dihadapkan pada banyak sekali tantangan ya yang sangat pelik ya. Tapi saya yakin Indonesia adalah negara yang sangat besar dan punya potensi yang besar untuk bisa maju bersaing dalam panggung dunia sehingga menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain ya, di dunia. Nah kita punya banyak sekali anak-anak muda yang punya prestasi luar biasa. Saya tidak kehilangan optimisme dalam menghadapi masa depan betapapun itu sulit. Jadi banggalah menjadi orang Indonesia. Baik. Dan jangan lelah mencintai Indonesia. Bangga menjadi warga Indonesia dan tidak lelah mencintai Indonesia. Terima kasih Bang Todung Mulya Lubis, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia sudah bergabung bersama kami di program Meet the VVIP. Sukses dan sehat selalu Bang Todung. Terima kasih, sampai ketemu. Salam Terima kembali. kasih, ya sampai ketemu. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami pada episode kali ini. Saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri dan kami juga tetap mengingatkan Anda untuk tetap patuhi protokol kesehatan 3M. Sampai jumpa.